pemirsa, setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai perkembangan kognitif dan bahasa, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan sosial. Jadi kira-kira apa yang akan dibahas di perkembangan sosial kali ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita cari tahu dulu nih, apa sih perkembangan sosial itu? Nah, perkembangan sosial kan terdiri dari dua kata, yaitu perkembangan dan sosial. Perkembangan itu adalah perubahan yang terjadi secara bertahap untuk meraih sesuatu. Sedangkan sosial ini adalah hal yang berkaitan dengan interaksi, dengan penyesuaian diri, dengan lingkungan. Nah, jadi perkembangan sosial ini adalah perubahan kemampuan seseorang di dalam dia berinteraksi, di dalam dia menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, sesuai dengan norma, hukum, dan aturan-aturan sosial yang berlaku, dan akan terjadi di sepanjang kehidupannya. Untuk apa sih kita tahu terkait perkembangan sosial ini? Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita, manusia, adalah makhluk sosial. Artinya, kita pasti akan membutuhkan orang lain di dalam hidup kita. Meskipun kita melabeli diri kita bahwa, oh, aku ini orang yang mandiri, aku bisa kok ngelakuin semuanya sendiri, tidak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena dari kita lahir sampai kita nanti wafat atau kita tiada, pastinya kita akan membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Dalam perkembangan sosial kali ini, kita akan membahas terkait teori yang dicetuskan oleh Uri Bronfenbrenner. Jadi, ia menyatakan bahwa dalam kehidupan seseorang, terdapat 5 sistem lingkungan, mulai dari yang terdekat atau yang terkecil, sampai dengan yang pengaruhnya ini paling besar atau yang terluas. Jadi, yang pertama itu ada yang namanya mikrosistem. Nah, mikrosistem itu apa? Mikrosistem. Nah, karena namanya mikro, itu berarti dia yang paling kecil, artinya yang paling terdekat dan lebih sering berinteraksi dengan seseorang. Contohnya seperti keluarga, sekolah, dan teman-teman terdekat atau teman sebaya. Nah, mikrosistem ini punya pengaruh yang sangat kuat atau sangat besar karena seringnya terjadi interaksi atau hubungan tatap muka. Yang kedua, ada yang namanya mesosistem. Nah, mesosistem ini adalah sistem lingkungan di dalam kehidupan seseorang yang dimana terdapat interaksi atau hubungan antara mikrosistem lebih dari satu mikrosistem. Seperti misalnya hubungan atau interaksi yang baik antara guru di sekolah dan orang tua di rumah, atau orang tua di rumah dengan teman-teman terdekat atau teman sebaya dari seseorang. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah sebuah sistem atau sebuah lingkungan yang dimana seseorang ini tidak terlibat secara langsung tetapi memiliki dampak gitu, merasakan dampak dari ekosistem ini. Misalnya adalah pekerjaan orang tua. Misalnya suatu waktu pekerjaan orang tua ini terdapat problem, terdapat masalah yang itu mempengaruhi emosional orang tua, dan ketika dibawa di rumah itu akan berdampak kepada anak dan membuat suasana rumah itu menjadi kurang nyaman bagi si anak ini tadi. Kemudian yang keempat ada yang namanya makrosistem. Makrosistem ini adalah sistem atau lingkungan di dalam perkembangan seseorang yang ini lebih luas dari yang lain, di mana dia mencakup hal-hal seperti nilai-nilai, budaya, dan aturan-aturan sosial di lingkungan sekitar. Ini mempengaruhi sekali dalam perkembangan seseorang. Kenapa? Karena adanya hukum dan norma-norma tadi, seseorang itu akan berpikir, bersikap, ataupun bertindak lebih hati-hati lagi dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima ada yang namanya kronosistem. Nah, kronosistem ini adalah dimensi waktu di dalam perkembangan sosial seseorang. Misalnya perceraian orang tua atau perpindahan sekolah. Contohnya, misalnya ketika terdapat perceraian orang tua, ini akan membuat anak menjadi tidak nyaman, menjadi bingung atas apa yang harus dilakukan. Atau misalnya perpindahan sekolah. Jadi si anak ini harus beradaptasi kembali dengan lingkungan baru, dengan aturan-aturan sekolah yang baru, dengan guru-guru yang baru, dan itu ketika adaptasi ini tidak berjalan dengan baik, itu akan menimbulkan kecemasan ataupun stres bagi seseorang. Selanjutnya terdapat 8 tahap perkembangan sosial yang dicetuskan oleh Erik Erikson. Yang pertama, terdapat kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, ini terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupan. Jadi, bayi, dia ini akan belajar apakah dunia ini aman atau tidak bagi dia. Dengan cara apa? Dengan cara melihat atau merasakan dari si ibu atau pengasuh ini merespon kebutuhannya. Misalnya, ketika si anak bayi ini menangis, dia langsung digendong nih sama ibu atau pengasuhnya. Jadi, si anak akan merasa nyaman. Sebaliknya, ketika si anak ini sering diabaikan, ia akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan terhadap lingkungannya. Yang kedua, autonomi atau kemandirian versus rasa malu dan ragu. Nah,
Ini terjadi pada usia-usia balita, di mana di usia ini anak ini sudah mulai belajar mandiri. Ketika kemandirian ini didukung, itu akan menimbulkan rasa percaya diri. Sedangkan ketika kemandirian itu dilarang, itu membuat anak akhirnya merasa malu dan ragu. Contoh, misalnya anak yang diberikan kesempatan untuk mencoba memakai sepatu sendiri, itu akan merasa bahwa, "Oh, aku mampu." Tapi jika terus dilarang atau dimarahi karena salah, akhirnya si anak ini akan tumbuh dengan ketakutan untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Yang ketiga, ada inisiatif versus rasa bersalah. Nah, ini terjadi pada usia sekitar 3 sampai 5 tahun, di mana di usia ini anak sudah mulai aktif mencoba hal-hal baru. Ketika inisiatifnya tadi dihargai, ia akan berkembang menjadi orang yang berani dan punya kreativitas yang luar biasa. Tetapi ketika si anak ini sering disalahkan, ia akan merasa bersalah nih atas inisiatifnya, atas keinginannya sendiri. Yang keempat, terdapat rajin atau produktivitas versus rendah diri. Nah, ini terjadi pada masa-masa sekolah dasar. Ketika anak ini mendapatkan dukungan dan penghargaan terhadap prestasi yang dia raih, itu akan menumbuhkan rasa kemampuan dirinya. Tetapi jika dia sering gagal atau bahkan dia dibanding-bandingkan, itu akan membuat anak akhirnya merasa rendah diri terhadap kemampuannya. Yang kelima, ada identitas versus kebingungan peran. Nah, ini terjadi pada usia-usia atau pada masa-masa remaja, di mana pada usia ini remaja itu mulai mencari jati diri, mulai mencari tahu minat-minat yang ia suka dan tujuan dari masa depannya. Ketika pada masa ini anak tidak mendapatkan arahan atau kesempatan untuk mencoba, anak ini akan bingung terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang keenam, ada keintiman versus isolasi. Nah, ini terjadi pada dewasa-dewasa awal, di mana seseorang sudah mulai membangun hubungan yang dekat. Jika ia berhasil, ia akan merasakan nih kedekatan itu, ia akan merasakan kasih sayang, cinta. Tetapi jika itu tidak berhasil, maka itu akan membuat ia merasa kesepian, bahkan terisolasi. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Nah, ini terjadi pada dewasa madya, di mana seseorang ini ingin memberikan kontribusi kepada keluarganya, kepada pekerjaannya, atau kepada masyarakat. Tetapi jika ia tidak merasa tidak berkontribusi, maka muncul rasa tidak bermakna atau muncul rasa stagnan ini tadi. Yang kedelapan atau yang terakhir, terdapat integritas versus keputusasaan. Nah, ini terjadi di akhir usia atau di masa-masa lanjut usia. Jadi individu lanjut usia ini dia mulai merefleksikan kehidupannya dia ke belakang tadi. Jika ia merasa, oh, hidup-hidup aku sebelumnya ini bermakna, ia akan merasa damai di usia-usia akhirnya. Tetapi jika ia merasa tidak bermakna, maka ia akan dipenuhi penyesalan dan bahkan ia merasa putus asa. Selanjutnya adalah perkembangan sosio-emosional. Nah, sosio-emosional ini adalah gabungan dari aspek sosial dan emosional di dalam diri seseorang. Artinya apa? Artinya sosio-emosional ini berarti berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, sambil memahami perasaan diri sendiri ataupun perasaan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara bisa mengelola emosinya secara tepat di dalam kehidupan sehari-hari, supaya emosinya ini tidak meluap-luap dan bisa menyakiti serta melukai hati orang lain. Contohnya seperti mampu dan bisa bekerja sama, menunjukkan simpati dan empati kepada orang lain, mengendalikan emosi ataupun rasa marah, dan bisa menjalin hubungan pertemanan yang baik. Selanjutnya terkait dengan identitas diri. Nah, identitas diri ini adalah pemahaman tentang siapa sih diri kita, apa saja hal-hal yang kita sukai, dan nilai-nilai seperti apa atau prinsip-prinsip apa yang kita pegang, dan kemana tujuan arah hidup kita. Nah, biasanya terkait dengan identitas diri ini berkembang di saat usia-usia remaja. Nah, di usia remaja ini adalah saat-saat ketika seseorang mulai mencoba banyak hal untuk menemukan nih jati dirinya yang sebenarnya itu seperti apa. Karena kalau arah hidupnya sudah ia tentukan dengan jelas, hal ini akan membuat seseorang menjadi lebih percaya diri. Setelah kita mengenal diri kita dengan identitas diri tadi, selanjutnya terdapat perkembangan moral, yang dimana ini adalah proses perubahan di dalam memahami mana yang benar, mana yang salah, serta bagaimana cara bertindak sesuai nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai sosial, dan aturan-aturan yang berlaku. Karena seiring bertambahnya usia, seseorang itu tidak hanya taat karena takut pada hukuman, tetapi juga karena kesadaran atas prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ia pegang. Nah, jadi perkembangan moral ini adalah
proses dimana kita ini belajar membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena biasanya orang-orang itu awalnya mereka berbuat baik hanya karena takut dihukum. Nah, tetapi karena hal itu menjadi kebiasaan, lama-lama mereka akan bisa berbuat baik karena sadar bahwa oh memang itu yang benar dan itu yang harus dilakukan. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangan emosi. Jadi perkembangan emosi ini adalah perubahan atau perkembangan kemampuan seseorang di dalam ia memahami, mengekspresikan, maupun mengelola perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Karena semakin berjalannya waktu, semakin matang usia seseorang, maka semakin baik juga kemampuan dia dalam mengendalikan emosinya dan menghadapi situasi-situasi yang mana situasi ini bisa menekan emosi-emosinya ini untuk meluap dan meledak-ledak. Jadi perkembangan emosi ini adalah kemampuan seseorang di mana ia bisa lebih paham dan lebih bisa mengelola perasaan-perasaan seperti marah, sedih, maupun senang. Nah, itu tadi adalah pemaparan terkait dengan perkembangan sosial. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.